salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas informasi seputar Barcelona ya. Informasi pertama tentang sponsor baru Barcelona, Spotify, salah satu sponsor besar dari Swedia ya, alat musik itu hari ini sudah resmi diumumkan Barcelona sebagai sponsor utama klub. Jadi nanti di jersey Barcelona baik putra dan putri itu akan dikenakan nama Spotify itu sebagai sponsor utama, dan kontrak Spotify ini akan berlaku sepanjang 4 tahun, dan per tahunnya Barcelona akan mendapat dana sekitar 60 juta euro. Jadi ini adalah salah satu sponsor terbesar dari Barcelona untuk pasca Messi pergi dari Barcelona menuju PSG ya. Dan ini menurut saya yang pertama setelah krisis yang membuat Barcelona itu hampir bangkrut akibat mismanagement dari presiden klub sebelumnya. Nah, ini menurut saya juga adalah salah satu suntikan dana yang sangat berharga di tengah krisis finansial yang dialami Barcelona, apalagi kemarin La Liga sudah merilis tentang salary cap Barcelona itu sudah sangat tinggi sekali, minus 144 juta dolar, dan itu gede sekali, padahal sebelumnya kan hanya 94 ya, karena ada penambahan pemain pada bursa Januari kemarin. Nah, dengan adanya penambahan modal, karena menurut laporan dari La Liga, Barcelona bisa saja menaikkan atau bisa saja merekrut pemain baru. Yang penting ada penambahan modal baru atau ada suntikan modal baru dari sponsor atau apapun yang nanti akan dikerjakan oleh Barcelona. Yang penting ada suntikan modal baru. Yang jelas adalah suntikan modal pertama ini dari Spotify, dan kemungkinan juga Barcelona akan menerima tawaran dari CVC 250 juta euro ya untuk keuangan klub, dan ini sangat penting, sangat berharga di tengah krisis finansial. Nah, Spotify ini juga akan menukar menjadikan Camp Nou sebagai nama Camp Nou itu akan ditambah dengan diubah menjadi Camp Nou dengan penambahan Spotify ya. Entah Camp Nou Spotify itu belum diumumkan, nanti akan diubah yang jelas nama Camp Nou. Dan ini adalah sejarah pertama bagi Barcelona yang mengubah nama stadion. Beberapa klub-klub besar juga sudah pernah mengubah nama stadion mengikuti sponsor mereka, dan saya kira ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan Barcelona yang sedang krisis dan hampir bangkrut. Dan ini juga sangat bagus untuk bisa merekrut pemain-pemain yang paling kurang bisa mengisi slot-slot pos-pos yang masih dianggap masih sangat lemah, misalnya central back, lalu striker salah satunya, itu juga sangat penting ya. Nah, Barcelona dengan suntikan modal ini meskipun tidak semuanya bisa menyelesaikan krisis, tetapi paling kurang 60 juta ini kan total keseluruhan selama 4 tahun sekitar 300 juta euro. Ini gede banget, dan ini adalah baru satu sponsor, belum yang lain, karena kita tahu Barcelona juga sedang menjajaki kerjasama dengan cryptocurrency, hanya belum final, dan beberapa sponsor-sponsor lain yang akan membiayai Barcelona. Nah, tentu teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa Spotify ini ingin menjadi sponsorship Barcelona? Tentu karena Barcelona sangat menarik. Banyak orang yang mengatakan setelah Messi pergi, Barcelona sudah tidak menarik. Menurut saya enggak. Jadi Barcelona itu bukan hanya individu, tetapi sebuah tim yang memiliki nama besar. Dia punya La Masia yang punya nama besar, dan produk-produk La Masia adalah pemain-pemain hebat di dunia seperti pelatih Barcelona Xavi Hernandez, Lionel Messi, Andres Iniesta, lalu Carles Puyol, Cesc Fabregas, Pedro Rodriguez, dan Gerard Piqué, Sergio Busquets, dan banyak sekali pemain-pemain muda yang baru tumbuh di Barcelona seperti Ansu Fati, lalu ada Gavi, ada Nico Gonzalez, ada Abde Samad, ada banyak lagi pemain-pemain Barcelona, Eric Garcia, lalu Ronald Araujo. Itu semua adalah produk-produk La Masia yang
mestinya harus bersinar beberapa tahun ke depan karena umur mereka masih 17, 18, 19 tahun. Dan saya kira sponsor ini tidak bodoh ya memberi sponsor pada Barcelona, karena menurut mereka ya Barcelona adalah klub impian di masa depan dengan banyaknya pemain-pemain muda. Dan ini juga sangat membantu ya, paling kurang Barcelona saat ini masih terkendala beberapa pembaharuan kontrak pemain-pemain yang menurut saya sangat penting seperti Pablo Gavi dan Ronald Araujo. Dengan suntikan dana ini ya kita berharap bahwa Barcelona bisa menaikkan tawaran di kontrak mereka 5 atau 6 juta euro lah untuk pemain-pemain penting seperti Araujo dan Gavi, karena banyak sekali klub yang berminat dan menawarkan angka 6 juta untuk Gavi misalnya, atau misalnya si Araujo ditawarkan oleh Manchester City dengan angka 8 juta. Nah, dengan suntikan pemasukan ini paling kurang ada ruang bagi Barcelona untuk bisa menaikkan gaji pemain dan bisa mendatangkan pemain-pemain baru, meskipun ini belum krusial. Nah, isu kedua yang perlu dibahas adalah teman-teman terkait dengan Lionel Messi ya. Lionel Messi kan sekarang sudah, menurut saya sudah nggak zaman di PSG setelah mereka dikalahkan oleh Real Madrid 3-1 di Bernabeu ya pekan lalu. Dan fans PSG itu sudah menyiul Messi dan Neymar, itu menandakan bahwa fans itu sudah mencemoohkan Messi dan tidak suka dengan Messi lagi. Dan ada rumor bahwa Messi ingin keluar dari PSG, dan Jorge Mendes ayah Messi sudah menelpon manajemen Barcelona untuk melihat peluang apakah Barcelona itu masih bisa berpeluang nggak Messi untuk datangnya. Dan beberapa informasi seperti Fabrizio Romano, pakar transfer Italia, memang belum ada pembicaraan apapun antara Barcelona dengan pihak Messi. Nah, namun ada alternatif bahwa Barcelona itu tertarik untuk membawa pulang Messi. Bagaimanapun ya Messi adalah legenda. Dan jika Messi balik ke Barcelona ya tentu biaya transfer harus nol ya, karena Barcelona mengalami krisis finansial dan gajinya harus dipangkas sangat drastis. Kalau Messi mau pindah ke Barcelona ya gajinya harus di bawah 10 juta euro, tidak seperti sebelumnya. Jadi dia harus bisa belajar dari Dani Alves yang gajinya dipangkas sangat signifikan, bahkan hampir tidak digaji. Dan ini adalah salah satu titik poin bagi Messi ya, apakah dia ingin kembali dengan tetap gajinya tetap di atas 40 juta euro, yang tentu agak sulit bagi Barcelona untuk bisa mengulangkan Messi kalau dengan gaji yang tinggi. Saya kira kalau Messi mau menurunkan gajinya di bawah 10 juta ya Barcelona pasti akan dengan rela untuk kembali. Lalu yang kedua adalah ada peluang untuk Messi untuk balik ke Barcelona dengan melihat kedekatan antara Messi dengan Xavi Hernandez sebagai pelatih ya. Saya kira Xavi juga sudah memahami bagaimana Messi, dan dia mengetahui bagaimana menggunakan Messi dengan baik, sehingga Barcelona ini paling kurang dengan adanya Messi 1-2 tahun ke depan bisa bertambah lah, dan pemain-pemain muda itu bisa belajar dari dia. Dan ini kan sekarang ada Dani Alves. Saya kira dengan adanya Xavi pengaruhnya cukup besar untuk bisa memulangkan Messi, jika saja Messi mau menurunkan gaji dan ada biaya transfernya nol ya dari PSG, karena pasti Barcelona nggak mau membebani finansial dengan mendatangkan Messi kembali. Lalu Messi juga tentu harus mau untuk diganti ya, karena dia sudah tua, sudah 34 tahun, jadi tidak bisa sebagai pemain yang harus bermain terus, karena pemain-pemain muda juga butuh waktu bermain ya. Dan saya kira kalau persyarat ini dipenuhi Messi, saya kira dia bisa balik ke Barcelona, karena yang pertama dia adalah legenda, dan pasti manajemen juga ingin kalau dia memenuhi syarat-syarat yang sudah diinginkan.